Selamat berjumpa kembali dengan saya, Robertus Marianus Narung, di channel YouTube saya, Berita Pendidikan. Di pertemuan kita sebelumnya, kita sudah bersama-sama membahas tentang tujuan dan juga manfaat dari asesmen nasional. Saya akan bagikan link video sebelumnya agar teman-teman yang belum menonton bisa mengakses video tersebut melalui link di bawah ini. Nah, kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang evaluasi ujian nasional. Tentu kehadiran asesmen nasional ini menghilangkan ujian nasional. Nah, penghilangan ujian nasional ini diganti dengan asesmen nasional itu berdasar, yakni hasil survei dan juga penilaian-penilaian ini dilakukan beberapa tahun terakhir, sehingga muncul perubahan. Dan kita berharap agar perubahan ini juga membawa dampak positif bagi dunia pendidikan. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya mohon kepada teman-teman semua untuk bagikan video ini agar teman-teman lain yang belum mendapatkan informasi terkait dengan pendidikan dapat memperoleh informasi yang sama seperti yang teman-teman rasakan. Dan jangan lupa subscribe, like, dan juga berikan komentar teman-teman terkait dengan informasi-informasi yang saya bagikan. Tentu komentar teman-teman akan memberikan perubahan bagi video saya dan juga memberikan perubahan bagi masa depan pendidikan kita di Indonesia ini. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan bersama-sama membahas tentang evaluasi ujian nasional. Nah, sebelumnya saya informasikan bahwa ada video sebelum ini, yakni pengantar tentang asesmen nasional yang membahas tentang pengertian dan juga komponen apa saja yang ada di dalam asesmen nasional. Lalu yang berikut video saya itu tentang tujuan dan manfaat asesmen nasional. Lalu pada pertemuan kita kali ini, kita akan bersama-sama membahas evaluasi ujian nasional. Mengapa sampai ujian nasional itu dihapus, lalu diadakannya asesmen nasional. Kebijakan pelaksanaan asesmen nasional itu berangkat dari evaluasi yang dilakukan terhadap ujian nasional yang telah berlangsung di beberapa tahun terakhir ini. Lalu ujian nasional itu menjadi lebih berorientasi pada pencapaian hasil belajar individu dan pembelajaran yang berorientasi pada ujian. Kita bisa memperhatikan pelaksanaan ujian di beberapa tahun terakhir itu berorientasi pada nilai dari segi kognitif. Sedangkan nilai karakter dan juga psikomotorik siswa itu mungkin ya diabaikan, tidak terlihat. Ada tetapi tidak terlihat. Lalu sasaran kompetensi yang diharapkan sebagai perbaikan mutu pendidikan seringkali terabaikan. Nah, selain itu, beberapa poin evaluasi berikut juga akan menjadi bahan pertimbangan mengapa menghentikan pelaksanaan ujian nasional itu dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional. Nah, butir yang pertama atau poin yang pertama yang menjadi alasannya adalah butir-butir soal ujian nasional itu hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan juga proses pembelajaran kurang dapat tergambar dengan baik. Nah, hal ini belum sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, serta kompetensi lainnya yang relevan dengan abad 21, sebagaimana tercermin pada kurikulum 2013. Nah, harapan untuk mengevaluasi keterampilan siswa dalam menerapkan pengetahuan serta konsep melalui berbagai konteks kehidupan ini, serta menunjukkan karakter sebagaimana yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila, itu belum lengkap dilakukan dalam ujian nasional saja. Lalu, poin yang kedua yang menjadi alasan mengapa dihapus ujian nasional adalah ujian nasional itu kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Asesmen nasional itu dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif
dan berorientasi pada pengembangan kompetensi termasuk di dalamnya kemampuan bernalar. Lalu alasan yang ketiga, ujian nasional itu kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Nah, hal ini itu disebabkan diterapkannya di akhir jenjang pendidikan. Nah, lebih sebagai assessment of learning, yakni pembelajaran itu dinilai pada akhir pembelajaran yang hanya mengukur pada capaian-capaian akhirnya saja, bukan sebagai assessment of for learning yang mengukur proses pembelajaran. Nah, di dalam asesmen nasional yang dilakukan adalah assessment for learning, di mana proses pembelajaran itu diukur dari segi pembelajaran itu dilaksanakan di kelas, dilaksanakan dalam lingkungan sekolah. Nah, hasil ujian itu sendiri itu tidak bisa digunakan untuk mengakomodir kebutuhan belajar yang diperlukan siswa. Lalu bagaimana pemberlakuan asesmen nasional? Pemberlakuan asesmen nasional ini merupakan sinyal elemen yang kuat dari pemerintah untuk terus memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Dari ketiga poin di atas, maka sesungguhnya perlu dipersiapkan untuk menghadapi asesmen nasional, yang adalah pemahaman mengenai tujuan dan manfaat asesmen nasional, serta bagaimana implikasinya pada perubahan praktik dan strategi pembelajaran di kelas. Siswa, guru, orang tua, kepala satuan pendidikan tidak lagi direkomendasikan untuk berlatih soal-soal persiapan AKM sebagaimana penilaian yang berbasis ujian. Nah, kita bisa melihat bahwa bagaimana perubahan yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan penghapusan ujian nasional dan mengadakan asesmen nasional. Saya melihat bahwa asesmen nasional ini lebih pada penilaian proses, bagaimana dilakukannya untuk memperbaiki proses pembelajaran dan juga memperbaiki sistem, sehingga pembelajaran dan juga sistem dapat diperbaiki dari waktu ke waktu agar peningkatan kualitas pendidikan baik lembaga maupun satuan pendidikan itu akan semakin baik. Demikian saja video saya kali ini. Semoga informasi yang saya bagikan di dalam video ini memberikan manfaat yang baik, yang berguna bagi teman-teman guru. Sekali lagi saya mohon jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga bagikan video saya ini kepada kenalan, kepada teman-teman lain. Salam Merdeka Belajar.